Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dan saudara-saudaraku sebangsa setanah air Indonesia, kali ini kita akan membahas tentang kebangsaan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Karena para ulama kita sudah mengajarkan hubbul watani minal iman, cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Nah, anehnya banyak sekali orang Islam di Indonesia yang merasa bangga tatkala ada orang-orang Yaman di Indonesia yang mengatakan bahwa Indonesia ini adalah pintunya para aulia tarim. Indonesia ini adalah miliknya para aulia tarim. Cobalah direnungkan dan difikir, diangan-angan. Kita ini bangsa seperti bangsa apa? Apakah kita ini bangsa yang sangat jelek? Bangsa yang sangat hina? Bangsa yang sangat rendah? Tatkala ada orang-orang Yaman di Indonesia mengatakan seperti itu, malah bangga dipuja-puja. Kan aneh. Cobalah berpikir waras. Bagaimana kalau seandainya nih orang-orang Mesir di Indonesia juga mengatakan hal seperti itu? Orang-orang Mesir mengatakan Indonesia ini miliknya para aulia Mesir. Indonesia ini adalah pintunya para aulia Mesir. Atau orang-orang Amerika mengatakan begitu. Indonesia itu miliknya orang Amerika. Atau orang-orang Cina mengatakan bahwa Indonesia itu miliknya orang-orang Cina. Terus kita bangga. Kita bangga, kita ini bangsa model apa? Ini namanya bentuk penjajahan. Coba kita renungkan lagi. Kalau kita misalnya nih bareng-bareng ke Yaman, kita ke Yaman terus kemudian kita mengatakan bahwa Yaman itu miliknya para aulia Indonesia. Apa tanggapan mereka kira-kira? Dan ininya lagi aneh, orang Indonesia ini sudah direndahkan, dihina-hina, mereka dipuja-puja setinggi langit. Enggak bisa begitu kawan. Ini bukan soal agama, ini soal bangsa, ini soal negara. Cobalah direnungkan lagi, kalau seandainya misalnya nih ada orang-orang Indonesia misalnya ke Amerika sana, terus kemudian mengatakan Amerika ini adalah pintunya orang-orang Indonesia, Amerika adalah miliknya orang-orang Indonesia. Oh, segera diusir tuh orang-orang Indonesia dari sana. Tapi anehnya orang Yaman di Indonesia ini bebas sebebas-bebasnya, dan mereka selalu menyerang bangsa lain. Kemudian orang-orang yang terlalu cinta buta ya ikut buta. Mohon maaf, kami berkali-kali debat di grup WA. Kami sangat membela bangsa kita menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang kuat, bangsa yang beradab, bangsa yang bermartabat, bangsa yang cerdas, bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa manapun. Dan siapapun bangsa manapun dari luar negeri yang ke Indonesia harus menghormati orang Indonesia, harus memuliakan orang Indonesia. Enggak, butanya luar biasa.
Mohon maaf, saya sampai dihujat mati-matian nggak masalah. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Kemudian mereka mengatakan itu bukan hadis. Benar, itu bukan hadis, tetapi maknanya adalah benar. Guru kami selalu wanti-wanti wasiat kepada kami, pertahankan bangsa dan negara. Pertahankan. Mengapa? Kamu lihat tuh orang-orang Kurdi. Orang-orang Kurdi itu walaupun mereka cerdas, pinter, tetapi mereka nggak memiliki negara. Karena memang kurang hubbul watan, kurang cinta tanah air, sehingga negara mereka dijajah oleh bangsa manapun. Dan kamu bisa melihat tuh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu terusir dari negaranya sendiri dan mereka tidak punya negara. Akhirnya orang-orang Yahudi menjajah Palestina. Palestina diakuin. Lalu apakah kita ingin seperti itu? Kita ini diakuin sebagai orang-orang Yaman. Negara kita adalah miliknya Yaman. Kita akan menjadi budak. Orang Indonesia itu nggak berhak memiliki bangsanya sendiri. Orang Indonesia itu nggak berhak memiliki negara sendiri. Karena apa? Budak kacung. Saya itu heran. Ada orang yang ngaku sebagai, tapi nggak paham tentang cinta tanah air. Ada orang yang aku sebagai kiai tapi gak paham tentang bagaimana kita dianugerahi oleh Allah negara. Negara ini perlu kita perjuangkan. Seenaknya saja orang-orang Yaman mengatakan bahwa Indonesia ini miliknya orang-orang Tarim. Sebenarnya kalau saya yang punya kekuasaan, kalau saya yang punya kebijakan, tak usir tuh mereka. Diusir semua. Negara kita punya kedaulatan. Negara kita punya kehormatan. Siapapun bangsa lain yang di Indonesia yang seenaknya gak punya adab, gak punya aturan, harus segera ditangkap, dideportasi ke negaranya. Kalau perlu dihukum. Enggak ya. Seolah-olah Indonesia itu negara yang bisa dilecehkan oleh siapapun. Negara yang bisa dihina-hina oleh siapapun. Karena mereka berbaju agama. Makanya kita harus tahu agama. Kita nggak boleh ditipu oleh, mohon maaf nih, oleh bajingan-bajingan yang selalu mengatasnamakan agama. Ini saya live. Karena mohon maaf. Nah, orang Indonesia perlu pahami ini, mohon maaf ya. Masa orang Yaman segitu banyaknya? Sebanyaknya orang Yaman itu kan pasti ada petani, ada pekerja, ada tukang bangunan, ada buruh, macam-macam lah. Apalagi Yaman itu negara miskin. Kemudian datang ke Indonesia, mereka ngomongnya melepuk, bohong, dusta. Orang-orang Yaman itu Masya Allah semuanya wali-wali Allah. Tukang tambal ban di jalan-jalan wali Allah, didaftar menjadi wali Allah. Para pedagang-pedagang di pasar wali-wali Allah. Semuanya wali Allah. Sehingga orang-orang Yaman kalau di Indonesia ini, orang-orang Yaman ke Indonesia harus dihormati, harus dicium tangannya, harus di. Ini orang Indonesia ini yang gobloknya luar biasa. Orang Indonesia yang gobloknya luar biasa. Pikir dong, dipikir. Terus yang kedua, karena mereka merasa wali-wali Allah, di Indonesia mengatakan seenaknya Indonesia ini miliknya orang-orang Tarim. Indonesia ini miliknya para aulia-aulia Tarim. Aulia dari mana? Ayo, cobalah direnungkan. Jangan terlalu bodoh, wahai kawan. Kemudian yang ketiga, setiap orang Yaman yang ke Indonesia ngaku sebagai cucu Nabi, langsung dipercaya begitu saja. Pikir dong, pikir, orang segitu banyaknya ke Indonesia ngaku sebagai cucu Nabi, diterima semua. Ini terlalu bodohnya bangsa kita. Makanya saya ingin bangkit, bangsa kita harus bangkit. Ke Yaman sana mengatakan bahwa Yaman miliknya orang Indonesia. Jangan seenaknya orang-orang Yaman di Indonesia mengatakan bahwa Indonesia miliknya orang Yaman. Dan anehnya orang Indonesia itu manggut-manggut saja. Ini bodoh atau pinter? Cobalah kita renungkan. Dan mereka mengatakan bahwa semua bumi itu adalah miliknya Allah. Benar. Semua bumi, langit dan seterusnya ini miliknya Allah. Seluruhnya miliknya Allah. Tetapi ada aturan.
Ada hukum, ada undang-undang. Kalau mereka membodohi orang-orang Indonesia bahwa bumi seluruhnya milik Allah, tolong balik kata-kata itu. Istrinya Habib itu milik Allah. Boleh enggak digagahi seenaknya? Boleh enggak? Istrinya Habib itu juga miliknya Allah. Harta bendanya Habib juga miliknya Allah. Boleh enggak kita ambil seenaknya? Cobalah renungkan. Ini kebangetan bangsa kita ini. Saya mengajak kepada seluruh bangsa Indonesia bangkit. Kita nggak boleh ketergantungan dengan bangsa manapun, baik itu bangsa Cina, bangsa Yaman, bangsa Amerika, bangsa manapun. Indonesia itu adiluhung. Budayanya, etikanya, sopan santunnya, adat istiadatnya, sudah sejak dulu bangsa Indonesia itu memiliki kebudayaan yang luhur. Lah kok sekarang kita nggak pede dengan kebudayaan kita sendiri itu loh. Aneh. Budaya-budaya Indonesia aslinya mau dihina seenak-enaknya. Makanya belajar. Makanya mohon maaf, antar ulama berhadapan dengan para ulama. Mohon maaf, sekarang kami sudah mulai agak mangkel, udah agak marah. Lawang bangsa kita, negara kita diakui oleh mereka, loh kok malah kita tunduk-tunduk saja, manut-manut saja. Ini bangsa yang gobloknya di bawah standar. Coba direnungkan, kalau seandainya kita ke Yaman, kemudian kita mengatakan bahwa Yaman itu miliknya orang Indonesia. Coba dibalik begitu. Kita ke Yaman bareng-bareng, kita mengatakan bahwa Yaman itu miliknya orang Indonesia. Jangan menjadi orang tarim. Kok diam saja? Ini kebangetan. Kebangetan itu mbok ya jangan kebangetan banget-banget. Perhatikan ya, catat 3 hal ini, catat 3 hal. Yang pertama, orang Indonesia itu terlalu percaya kepada orang-orang Yaman yang mengaku bahwa setiap orang Yaman itu wali-wali Allah. Ini kan enggak masuk akal sama sekali. Luang Abroha saja, Raja Abraha itu ya dari Yaman. Gimana tuh? Kemudian yang kedua, orang Indonesia ini manggut-manggut saja tatkala orang-orang Yaman bilang bahwa Indonesia ini milik para aulia Yaman, manggut-manggut doang. Ini bangsa yang goblok atau bangsa yang pintar? Kemudian yang ketiga, setiap ada orang Yaman yang ke Indonesia ngaku sebagai duriah Nabi langsung percaya begitu saja. Pikir dong, pikir. Orang Yaman itu keturunan siapa saja? Orang segitu banyaknya. Orang satu kampung aja belum tentu sama. Apalagi orang Yaman, setiap orang Yaman ke Indonesia ngaku sebagai cucu Nabi langsung diterima. Ini bodohnya bangsa kita. Bodoh itu jangan terlalu bodoh. Karena terlalu bodoh sehingga mereka menuduh bahwa Kiai Imad dan teman-temannya mengadu domba. Yang bodoh itu yang mendukung para habaib. Terlalu bodoh. Kita bangsa sendiri, kenapa mau diadu domba? Kita bangsa sendiri. Seharusnya para mukibin itu berbalik, tegas, usir para habaib. Jika mereka tidak mau hormat di Indonesia, mereka tidak tahu diri di Indonesia. Ini anugerah Allah kita diberikan negara seperti ini. Anugerah Allah. Apakah kita pernah minta dilahirkan di Indonesia? Tidak. Ini anugerah Allah yang terbesar dan harus kita pertahankan, harus kita bela. Kita dikasih anugerah oleh Allah negara yang subur, kemudian diakui oleh orang lain, kita kok diam saja. Ini kebangetan. Kebangetannya kebablasan. Siapapun bangsa lain di Indonesia ini yang mengaku sebagai Indonesia milik mereka, entah itu orang Cina, entah itu orang Jepang, entah itu orang Korea, entah itu orang India, entah itu orang mana saja yang ngakuin Indonesia milik mereka, usir dari Indonesia. Kita harus memiliki wibawa. Kita harus memiliki wibawa. Jika tidak diusir, Indonesia akan dijadikan kacang.
Indonesia akan dijadikan bola mainan oleh siapapun. Aneh Indonesia ini. Negara yang begitu subur, makmur, rakyatnya kemana-mana jadi TKI TKW, di sana menderita. Dan anehnya lagi orang-orang luar ke Indonesia dipuja-puja. Ini bangsa model apa? Coba renungkan lagi. Negaranya begitu subur, luas, apa saja ada di Indonesia. Tetapi rakyat banyak yang keluar negeri menjadi pembantu rumah tangga. Di sisi lain orang luar ke Indonesia dipuja-puja. Ayo bangkit. Bangkit. Kalau tidak kita siapa lagi? Camkan ini. Pertama, siapapun bangsa luar ke Indonesia harus tunduk hormat kepada bangsa Indonesia. Kita sudah mulai bangkit. Baik itu Cina, baik itu Eropa, baik itu Amerika, Timur Tengah, orang Yaman, siapapun yang di Indonesia harus menghormati orang Indonesia. Tidak boleh mengklaim Indonesia seenaknya. Ini luar biasa. Yang paling menyakitkan bagi saya adalah mereka ini ngaku kiai, ngaku ustadz, ngaku sebagai ulama, tapi tatkala Indonesia dikatakan bahwa Indonesia itu milik para ulia tarif, mereka tepuk tangan girang. Bodohnya luar biasa. Bodohnya luar biasa. Kalau sudah menyangkut tentang ketatanegaraan, sudah menyangkut tentang kebangsaan, kita harus bangkit. Karena kita bisa sholat dengan tenang di Indonesia, kita bisa ngaji dengan tenang di Indonesia, kita bisa beraktivitas dengan tenang di Indonesia. Lah kok gak disyukuri? Negaranya diakui oleh orang lain malah tepuk-tepuk tangan. Ini pinter apa cerdas? Apa goblok? Cobalah direnungkan. Ayo bangkit. Sekali lagi nih, siapapun pokoknya. Dan mohon maaf yang mengikuti live saya, seluruh suku di Indonesia sama, derajatnya sama, sama-sama mulia, sama-sama tinggi. Makanya kami selalu mendukung suku-suku di Indonesia. Walaupun saya ini suku Jawa, tetapi saya menjadi penasihat suku Sunda. Saya juga tatkala di Kalimantan menjadi penasihat suku-suku Banjar, suku Bugis. Saya sangat mencintai dan mengagungkan suku seluruh Indonesia. Tetapi saya sangat tegas kepada bangsa di luar Indonesia. Bangsa yang di luar Indonesia, kalau ke Indonesia harus hormat, tunduk kepada bangsa Indonesia. Jangan ngomong seenaknya. Ngomong seenaknya. Kalau seandainya saya memiliki kebijakan, oh tak bikin undang-undang tuh, saya akan bikin undang-undang. Siapapun warga negara asing, keturunan orang asing di Indonesia yang ngomong di Indonesia bahwa Indonesia milik mereka, tangkap. Tangkap. Ini masalah hubbul watan. Hubbul watan minal iman, wala takun minal hirman, inhadu ahlal watan. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Hubbul watan minal iman, wala takum minal hirman. Jangan termasuk orang yang hirman, tercegah untuk berjuang, malah mengeluh-elukan orang Yaman di Indonesia. Bodoh. Udah saya mulai mangkel. Kalau orang Yaman ke Indonesia, mbok yao menghormati orang Indonesia. Kalau zaman dahulu kenapa para kiai-kiai kita bisa menghormati mereka? Karena mereka sangat menghormati para kiai. Mereka tidak mau tasadur, tidak mau di depan, nggak mau. Mereka kalau diajak pengajian oleh para kiai-kiai NU zaman dulu, mereka paling disuruh berdoa. Berdoa diam, yang ngomong para kiai-kiai NU. Ngomong di mana-mana kiai NU yang ngomong. Nah sekarang terbolak-balik, makanya hukum berputar. Al-hukmu yaduru ma'illati wujudan wa adaman.
Sekarang mereka merasa memiliki Indonesia. Para kiai-kiai Indonesia, orang-orang Indonesia, jangankan ke orang biasa, kiai saja dianggap bedibal. Para kiai, para ulama dianggap jongos. Dan anehnya lagi, orang-orang yang keblinger membela mereka mati-matian. Makanya saya usulkan para muhibbin itu hendaknya dideportasi ajalah ke Yaman semua sana. Kemudian mereka mengatakan, emang Indonesia milik lo? Lah lo yang tidak mencintai Indonesia. Lo yang mengatakan mendukung orang-orang yang mengatakan Indonesia milik Yaman. Seenaknya. Anda paham tidak tentang kebangsaan? Bagaimana kita harus bersyukur Allah memberikan negeri yang makmur. Allah memberikan bangsa kita, bangsa yang Masya Allah majemuk. Banyak suku yang saling rukun, yang luar biasa. Makanya sekali lagi, antara suku seluruh Indonesia harus saling hormat menghormati, harus saling kuat menguatkan. Nggak boleh ada yang saling hina menghina, merendahkan. Tetapi ingat, kalau dengan bangsa lain yang di Indonesia harus tegas. Harus tegas, bangsa manapun. Entah itu bangsa Cina, entah itu bangsa Eropa, entah itu bangsa Amerika, entah itu bangsa Arab, entah itu bangsa Yaman, semuanya harus tunduk pada orang Indonesia tatkala mereka di Indonesia. Itulah bangsa yang berwibawa. Jangan menjadi bangsa yang bodohnya itu Masya Allah kelewat batas. Bodohnya kelewat batas. Oleh sebab itulah sekali-sekali kami live membahas masalah ini. Coba direnungkan. Mereka orang-orang Yaman kalau ceramah di Yaman sana itu tambal ban saja itu di daftar wali. Tambal ban di jalan-jalan. Kemudian di pasar-pasar wali-wali Allah. Terus anehnya pengikutnya manggut-manggut saking gobloknya itu. Saking gobloknya. Cobalah dipikir waras. Kemudian yang kedua, tatkala Indonesia diakui menjadi miliknya wali-wali tarim katanya, manggut-manggut doang. Anda ini orang yang punya hati apa enggak? Gobloknya kita ini loh. Kemudian yang ketiga, setiap orang Yaman yang di Indonesia ngaku sebagai cucu Nabi langsung dipercaya. Pikiran dipikir. Yaman itu kan segitu banyaknya orang, banyak suku di Yaman itu. Setiap orang Yaman ke Indonesia ngaku sebagai cucu Nabi diterima. Mohon maaf nih ya, kalau seandainya orang Mesir ke Indonesia ini, mereka ini mau juga menipu-nipu, banyak sekali orang Mesir yang bisa ngaku-ngaku. Banyak sekali orang Pakistan yang bisa ngaku-ngaku di Indonesia. Banyak sekali orang India yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi Indonesia. Tapi mereka nggak berani bohong. Orang India di Indonesia nggak berani bohong. Orang Pakistan di Indonesia nggak berani bohong. Orang Mesir yang di Indonesia nggak berani bohong. Orang Sudan yang di Indonesia nggak berani bohong. Intinya asalkan berani bohong, udah orang Indonesia langsung memuja-mujanya, memuja-muja setinggi langit. Coba menjadi bangsa yang cerdas sedikit kayak. Ya sudah sedikit. Sekali lagi, seluruh suku di Indonesia, baik itu suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, suku Bugis, suku Batak, suku Banjar, suku Sasak, dan seluruh suku-suku di Indonesia harus saling junjung menjunjung, harus saling menghargai, harus saling menguatkan. Jangan pernah ada yang saling merendahkan. Tetapi kalau dengan bangsa di luar Indonesia, kita harus menjadi bangsa yang dihormati oleh mereka. Jangan dibolak-balik. Dibolak-balik antar suku diadu domba. Nurut saja. Bangsa mereka ke Indonesia mengacak-acak segalanya, nurut saja. Ini gobloknya luar biasa. Kalau kita ingin maju, sekali lagi, hormati dan saling muliakan seluruh suku se-Indonesia. Mulai dari suku timur, suku tengah sampai suku barat. Seluruhnya harus saling hormat menghormati. Harus saling mencintai.
sesama warga Indonesia. Tetapi kalau dengan bangsa lain, entah itu bangsa Cina, bangsa Jepang, bangsa Korea, bangsa Arab, bangsa Mesir, bangsa Yaman, sekali lagi, mereka mau tidak mau di Indonesia harus menghormati orang Indonesia. Jika mereka arogan, ngomong seenaknya, Indonesia itu kalau seandainya tidak ada orang-orang Yaman, Indonesia akan hancur. Ini kan kurang ajar begini nih. Ini kurang ajar. Dan mohon maaf, anehnya itu kenapa para aparat kok diam saja? Aneh. Ini kan acak-acak bangsa, acak-acak negara. Ini bukan masalah urusan agama, dah. Ini urusan bangsa, kedaulatan bangsa, harkat martabat bangsa. Ini jangan-jangan nggak paham agama, nggak paham tentang kebangsaan, nggak paham tentang tata negara. Aneh orang Indonesia itu. Mohon maaf nih, yang Jawa orang Jawa nih belas, orang ngerti unggah-ungguh wong Jawa. Ngaku Islam orang ngerti Quran hadis. Ngaku Indonesia nggak ngerti tentang adat istiadat dan undang-undang Indonesia. Kita mau jadi apa? Ngaku orang Sunda nggak ngerti tentang tata cara bagaimana orang Sunda. Ngaku orang Sunda sebagai orang Islam nggak ngerti Quran hadis. Ngaku orang Indonesia nggak ngerti tentang kebangsaan Indonesia. Makanya kita mudah sekali diacak-acak oleh bangsa lain. Allah, kita menjadi bangsa Indonesia yang cerdas. Kalau seandainya kita kebetulan jadi orang Jawa, contoh saya, kita harus tahu tentang budaya Jawa. Cerita pewayangan, mulai sang Bathara Guru, sang Yang Wening, sampai kepada Mahabharata Ramayana, sampai cerita-cerita seluruh adiluhung dari tanah Jawa. Kita harus tahu. Kita harus tahu tentang budaya kita. Kita harus bangga dengan budaya. Kita harus bangga dengan negara kita. Makanya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah hingga mencetuskan suatu lagu, ya lal waton. Ya lal waton, wahai para penduduk tanah air Indonesia. Ya lal waton, ya lal waton. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Hubbul waton minal iman. Sampai beliau mengatakan hubbul waton minal iman. Itu memang bukan hadis, bukan. Tetapi para ulama sepakat maknanya benar, sahih. Kalau orang tidak mencintai tanah airnya akan diserobot oleh orang lain. Kalau orang tidak mencintai tanah airnya, pasti tanah airnya akan diakui orang lain. Dulu Belanda di Indonesia itu ngaku bahwa Indonesia itu milik Belanda. Sehingga negara Belanda di Indonesia itu bukan Indonesia, tetapi Hindia Belanda. Karena memang dulu namanya Hindi. Makanya Indonesia itu sudah ada sejak Nabi Adam. Sejak Nabi Adam namanya Hindi. Kemudian tatkala Rasulullah SAW juga sudah mengenal Hindi. Sampai orang-orang Eropa ke Indonesia, mereka memberikan nama Indonesia dengan negara mereka, yaitu Hindia Belanda. Mereka ngakuin Indonesia milik mereka, kan aneh. Kemudian orang-orang Inggris mengaku Indonesia milik mereka, orang-orang Perancis, orang-orang Jepang. Nah sekarang ada orang-orang Yaman ngakui Indonesia milik mereka, lah kok kita tepuk-tepuk tangan? Kita mendukung mereka. Ini bangsa yang pinter apa bangsa yang kelewat bodohnya? Cobalah direnungkan. Jadi monggo kita mencintai tanah air, hubbul waton minal iman. Wala takun minal hirman. Inhadu ahlal waton. Bangkitlah wahai penduduk tanah air kita, tanah air Indonesia. Inhadu ahlal waton. Paham enggak nih? Sebarkan video-video saya ini. Ini saya sudah nggak bisa lah menahan diri lagi. Terus suruh diam terus. Emangnya negara kita ini mau diacak-acak oleh negara-negara lain? Mohon maaf nih. Sekarang PIK 2 sudah mulai ditolak. Orang-orang Cina yang ingin seenaknya sudah mulai ditolak, kebangkitan bangsa.
Kedua ditolak. Orang-orang Cina yang menggunakan tata cara mereka sendiri di negara kita harus mengikuti aturan yang ada di Indonesia. Enggak boleh seenaknya. Dan mengapa mereka bisa menguasai? Karena memang mohon maaf nih, mental inlander itulah yang menjadi kacung-kacung mereka. Sama dengan orang-orang Yaman yang ada di Indonesia. Para mental inlander itulah yang menguatkan orang-orang Yaman di Indonesia. Kita sebagai orang Islam rahmatan lil alamin, siapapun orang yang ada di Indonesia akan kita lindungi, kita hormati, kita junjung tinggi. Tetapi ingat, jangan pernah merendahkan dan menghinakan rakyat Indonesia. Jangan pernah mengatakan bahwa bangsa Indonesia ini adalah, kalau tidak ada orang-orang Yaman akan menjadi jahiliyah. Kata siapa? Tahu kerajaan Perlak yang ada di Aceh sebelum Samudra Pasai. Kerajaan itu sudah ada tatkala Khulafaur Rasyidin. Kerajaan Islam sudah ada tatkala zaman Khulafaur Rasyidin. Orang-orang Yaman seenaknya mengakui Indonesia sebagai milik Yaman. Dan yang paling saya tidak masuk akal itu orang-orang pribumi yang mendukungnya. Saya enggak masuk akal sama sekali. Lalu negaranya diakuin milik mereka, lalu didukung, ditepuk tangan. Saya bayangkannya begini. Misalnya nih, kita kan orang Indonesia, kemudian kita ke suku pedalaman orang primitif lah. Orang primitif itu kita tipu-tipu nih, kita bohongin. Kemudian kita mengatakan daerah mereka adalah milik kita. Ya kita persis seperti itu. Kita itu dianggap primitif oleh orang-orang Yaman. Sehingga kita dibodohin kayak apapun, nurut aja. Nurut manut. Itu bayangan gambarannya gampang itu. Gambarannya gampang. Ya seperti orang-orang primitif itu kan, kalau dia ngomongin apa aja, asalkan kita berani ngibul, kita berani bohong, pasti percaya. Ya enggak? Ayo bangkit. Ya lal waton. Hubbul waton minal iman. Wala takun minal hirman. Janganlah kalian termasuk orang yang tercegah dari berjuang atau memperjuangkan orang Yaman, jangan-jangan. Sekali lagi, baik itu orang Yaman, orang Cina, orang Korea, orang Jepang, orang Amerika, orang Eropa di Indonesia, harus tunduk kepada kita. Mohon maaf, itu prinsip saya. Tatkala saya dakwah di Kalimantan Timur, di Kota Bontang, di sana ada namanya pupuk Kalimantan Timur dan ada gas LPG, itu LNG pada. Itu selalu dipakai untuk studi banding oleh orang-orang luar. Dan kebetulan kami sebagai ustadznya selalu memberikan gambaran tentang Indonesia, tetapi syaratnya itu tadi, mereka tidak boleh menganggap orang Indonesia itu bodoh-bodoh. Walaupun untuk kenyataannya memang masih banyak yang bodoh. Ya, itu kami kalau ngisi pengajian di kelompok mereka, baik itu orang Yaman, baik itu orang dari Timur Tengah, baik itu orang Jepang, orang Korea, selalu saya mengatakan Indonesia itu orangnya hebat-hebat. Indonesia orangnya hebat-hebat. Walaupun dalam hati saya banyak yang pemalas, banyak yang diajak maju sulit, banyak yang menjadi pecundang. Tapi itulah cara kami begitu. Makanya saya paling enggak masuk akal apabila ada orang yang disebut ustadz, dipanggil kiai, disebut sebagai ulama, tapi tunduknya luar biasa dengan bangsa lain yang ada di Indonesia. Di Indonesia loh ya. Kita kalau ke luar negeri, ke daerahnya orang, ke negaranya orang, kita juga harus hormat di sana. Kita harus hormat, kita sebagai tamu harus baik, memiliki adab dan akhlak etika yang baik. Wong kita di negeri orang. Tapi kalau tatkala orang lain di negeri kita, ya beda lah. Kita sebagai tuan rumah, mereka harus punya adab, akhlak, etika, aturan.
Nggak boleh mereka seenaknya. Kalau mereka ngomong seenaknya, langsung bisa kita cut. Kita ini negara yang besar, tidak boleh dihina oleh siapapun. Saya ingatkan ini lagi, ya, orang Yaman itu banyak. Di negara Yaman itu banyak sekali suku manapun dan agama apapun. Terus kalau mereka ngaku semuanya wali Allah, bohong, dusta. Yang kedua, orang Yaman di sana itu banyak sekali suku, jenis, agama, kepercayaan dan tingkat masyarakat macam-macam. Tetapi kalau ke Indonesia, mereka semuanya ngaku sebagai cucu Nabi, kemudian dipercaya. Aneh. Sudah kehilangan kewarasan. Nanti ditakut-takuti Pak Kiai karena nanti gak dapat syafaat. Emang seperti itulah yang mereka inginkan. Rasulullah SAW menjamin siapa yang mendengarkan azan nih, dengarkan. Kemudian berdoa memohon wasilah untuk Rasulullah SAW, wajabat lahu syafaat. Dia wajib mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah. Cuma mendengarkan azan kemudian berdoa, itu hadisnya sahih. Sedangkan orang-orang Yaman di Indonesia itu hanya melepuk, bohong, dusta. Masalahnya orang Indonesia banyak yang bodoh, sehingga gampang dibodohin. Paham enggak? Harus waras. Ada yang bertanya, kenapa Pak Kiai enggak mendukung Kiai Mat? Loh, sebenarnya Kiai Mat dengan saya itu awalnya berbeda, gerakannya beda, mohon maaf. Kalau gerakan saya adalah bagaimana melihat kelakuan orang-orang Yaman di Indonesia ini yang ngomong seenaknya. Itu fokus kami. Kelakuan mereka, akhlak mereka, adab mereka, sopan santun mereka. Itu awalnya fokus kami. Saya dengan Kiai Mat itu teman dari sejak dulu. Tapi tatkala Kiai Mat membahas nasab, mohon maaf, kami awalnya nggak ikut-ikutan, nggak ikut. Ya, karena nasab itu urusan mereka gitu. Itu awal saya ya. Dari awal saya begitu. Nasab urusan mereka. Tapi setelah berjalan 2 tahun 3 tahun ini semakin nggak selesai-selesai. Ya saya berkewajiban mengingatkan warga saya sendiri Indonesia. Bikinlah yang waras. Orang Yaman itu banyak meleter di mana-mana, ada yang miskin, ada yang kaya, bahkan banyak yang miskin. Sukunya juga bermacam-macam di sana. Masa setiap ke Indonesia ngaku sebagai cucu Nabi langsung diterima? Waras apa enggak? Kan enggak waras. Kemudian lagi, orang Yaman itu macam-macam, ada yang taat juga, ada yang ahli maksiat, yang bejat juga banyak. Kemudian orang-orang Yaman di Indonesia ngaku semua orang Yaman wali-wali Allah. Kemudian orang Indonesia percaya begitu saja, goblok. Gobloknya luar biasa. Kemudian lagi, orang-orang Yaman ngaku Indonesia sebagai miliknya aulia-aulia tarim, ngaku begitu, dan orang Indonesia diam saja. Saking bodohnya kita. Bodohnya kita. Kalau kita ingin memiliki bangsa dan negara yang harkat martabatnya dihormati oleh siapapun, kita harus alim, kita harus kuat, kita harus mencintai bangsa dan negara kita. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Kan di Al-Quran banyak sekali ayatnya yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat itu diusir dari wa yukhrijunakum, dan mereka mengeluarkan kalian min buyutikum, artinya min baladikum, dari negara kalian. Coba kita renungkan nih, bagaimana rasanya kita misalnya sebagai orang Indonesia, tiba-tiba Indonesia ini diakui miliknya orang-orang Yaman, terus kita terpaksa harus diusir dari Indonesia. Kita mau kemana? Mau ke Suriname? Ke Suriname? Atau kemana? Jadi tolonglah yang waras. Mekanismenya sudah ada, setelah kemerdekaan itu sudah ada. Dan mereka pakai dalil Al-Quran, seluruh bumi itu miliknya Allah.
Ya jawab aja benar, pinter, pinter. Iya memang seluruh bumi miliknya Allah. Tidak hanya seluruh bumi. Ya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa aja yang ada di langit dan di bumi itu lillah, miliknya Allah. Apa saja. Termasuk istrinya Pak Habib itu milik Allah. Harta bendanya Pak Habib miliknya Allah. Bolehkah kita gagai seenaknya? Jangan seenaknya begitulah. Dalili orang awam, membodohi orang awam. Bumi semuanya miliknya Allah. Tidak ada orang Indonesia yang berhak melarang kita ke Indonesia. Emangnya semua orang Indonesia goblok semua kah? Enggak kawan. Tidak semua orang Indonesia goblok. Dan sekarang orang Indonesia sudah mulai pinter-pinter. Sudah mulai paham mana ini yang ranah agama, mana ini yang ranah tentang negara, mana ini yang ranah tentang tanah air, mana ini yang ranah tentang budaya, adat istiadat estikah. Oleh sebab itulah, ayo jadi bangsa yang disegani oleh bangsa manapun. Jangan menjadi bangsa yang dijajah oleh bangsa manapun. Ayo, saya lihat kan, saya sudah pernah menunjukkan. Saya membangun ini, mohon maaf nih. Ini Tangerang, itu ya. Itu hutan ini masih milik Cina. Milik Cina. Tatkala saya membeli ini awalnya rebutan dengan Cina. Karena bangsa kita lebih suka menjual tanah ke Cina. Mohon maaf, saya drill harga dengan Cina. Dan saya dengan bangsa manapun, mohon maaf, kalau di Indonesia seenaknya saya nggak suka. Di Indonesia seenaknya. Dan saya juga nggak suka kalau orang Indonesia antar suku saling unggul-unggulan, saling merendah. Nggak boleh. Antar suku seluruh Indonesia sama. Sama, harus saling hormat menghormati, saling memuliakan. Tetapi kalau ada bangsa lain di Indonesia, nggak bisa seenaknya. Kita harus mensyukuri nikmat dari Allah. Kita telah diberikan anugerah oleh Allah berupa tanah air yang subur, yang sudah sejak dari dulu. Ya tidak seperti ceritanya para kabib-kabib yang mengatakan bahwa Indonesia dulunya gersang, Indonesia dulunya kering, kemudian kedatangan para kabib akhirnya barokah. Ini kan kurang ajar kalimat-kalimat seperti ini. Kalimat-kalimat yang kurang ajar. Lah tapi anehnya orang Indonesia kok diam saja, itulah heran saya. Heran. Ini bangsa yang bangsa kayaknya nggak punya apa ya, nggak punya apa ya bangsa saya itu. Cobalah kalau direnungkan, kalau seandainya nih kita di negara lain nih, mohon maaf nggak usah jauh-jauh, di Malaysia aja lah yang tetangga kita. Ini yang live juga banyak orang-orang Malaysia. Kemudian kita di Malaysia seenaknya mengatakan Malaysia itu miliknya Indonesia. Oh, orang yang mengatakan begitu di Malaysia diusir langsung, ditangkap. Tapi aneh kan orang Indonesia digagain oleh orang-orang Yaman, orang-orang Tarim, malah tambah tepuk-tepuk. Ini goblok nomor berapa sih gobloknya? Goblok nomor berapa coba? Ini luar biasa. Goblok itu nggak usah terlalu kebangetan. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu adalah bagian daripada keimanan. Kenapa? Ya kan kita bisa sholat di mana? Kita lahir di mana? Kita bisa ngaji di mana? Kita bisa berdakwah di mana? Kita lahir di Indonesia. Kita bisa ngaji di Indonesia. Kita bisa menyebarkan agama dakwah di Indonesia. Tiba-tiba Indonesia diakui orang-orang Yaman, kurang ajar itu namanya. Tapi aneh kan, jongos-jongos Yaman ini, silahkan kalau mereka nggak terima. Ini memang sudah kebangetan. Sudah kebangetan keblinger. Terus mereka menakut-nakuti saya berkali-kali. Kalau begitu kamu sudah diakui, tidak diakui sebagai muridnya si A, si B, si C, silahkan. Mohon maaf, kan banyak beredar di medsos. Itu sebenarnya kasus saya. Kasusnya saya. Ada seorang santri yang sudah tidak diakui oleh gurunya si A, si B, si C. Karena apa? Karena santri tersebut tidak mengikuti langkah gurunya. Gurunya itu kan menghormati para habaib.
tapi dia tidak menghormati para habaib. Ingat, para habaib yang menghormati orang-orang pribumi akan saya hormati. Sekali lagi, para habaib di Indonesia yang menghormati orang-orang pribumi akan saya hormati. Tetapi para habaib yang arogan, yang seenaknya di Indonesia, silahkan pilih tetap di Indonesia atau harus keluar dari Indonesia. Jadi nggak sama dah. Kalau habaib zaman dahulu itu, mohon maaf, karena mereka minta tolong kepada para kiai, mereka sopan-sopan, mereka tahu diri, mereka di Indonesia ini nunut, sehingga mereka tidak arogan. Lalu para ulama kita segan kepada mereka, hormat pada mereka. Iya betul, karena mereka tahu diri. Nah sekarang ini mereka tidak tahu diri, mereka seenaknya. Mereka menganggap bangsa kita bangsa yang hina. Terus apakah kita harus meniru guru-guru kita? Enggak sama, keadaannya enggak sama. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adam. Hukum itu berputar beserta sebab-sebab ilatnya, baik itu ada maupun tidak ada. Zaman dahulu guru-guru kita menghormati para habaib karena habaibnya itu enggak arogan, enggak sok-sokan. Nah kalau sekarang para habaibnya arogan dan sok-sokan, kemudian kita tetap menghormati mereka, goblok itu namanya. Enggak sama. Paham enggak? Oleh sebab itulah, kalau mereka ingin tetap dihormati, berbalik harus menghormati orang-orang pribumi. Hormati para kiai pribumi, muliakan para kiai pribumi. Jangan hanya ingin dihormati, tidak mau menghormati orang lain. Itulah yang harus kita suarakan. Ini luar biasa, luar biasa. Oleh sebab itulah sekali lagi, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saudara-saudaraku sebangsa setanah air Indonesia, ayo kita cintai bangsa dan negara kita. Ya, kita cintai bangsa dan negara kita. Caranya bagaimana? Kita jaga bangsa dan negara kita ini dari rongrongan bangsa manapun. Ya, kalau yang merongrong itu orangnya itu non muslim, langsung kelihatan non muslim kelihatan. Misalnya ada orang non muslim yang mengakui bahwa Indonesia itu milik mereka, langsung umat Islam Indonesia dan orang-orang Islam Indonesia itu bergerak. Tetapi masalahnya, kenapa tatkala yang mengakuinya itu orangnya pakai jubah, pakai imamah, pakai rida, selendang, terus kemudian kita nggak berani mengusir mereka? Sama. Siapapun yang mengakui Indonesia itu milik mereka, itu wajib kita usir. Wajib. Siapapun tuh. Jadi inilah yang harus diketahui oleh seluruh bangsa Indonesia. Jadi sekali lagi ya, memiliki bangsa itu sangat, masya Allah, sangat memiliki bangsa memiliki negara itu nikmat yang luar biasa besarnya. Ingat orang-orang Yahudi zaman dahulu itu terusir oleh orang-orang ya dari Mesir, terusir terlunta-lunta karena nggak memiliki negara. Orang-orang Yahudi bertahun-tahun terusir, terlunta-lunta karena nggak memiliki negara, sehingga mereka terpaksa harus mengakui Palestina milik mereka. Palestina diakui milik mereka. Orang-orang Kurdi, orang-orang Kurdi sampai sekarang malah nggak jelas negaranya di mana. Bangsa Kurdi ada di mana-mana. Tapi kalau ditanya negara Kurdi di mana, sulit jawabannya. Tapi apakah kita mau seperti itu? Kita mau seperti itu. Negara Indonesia diakui oleh orang-orang yang Yaman, kemudian kita diam saja. Akhirnya kita tidak punya negara dan kita terlunta-lunta di mana-mana. Apakah kita mau seperti itu? Enggak boleh kawan, enggak bisa seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi sadar. Nah, kalau mereka mengatakan bahwa kelompoknya Kiai Imad dan seterusnya itu misalnya pengadu domba, dajjal dan seterusnya, ingat, apakah Kiai Imad itu mengawali atau hanya merespon?
Jawab Kiai Mat dan teman-teman itu ngawali atau hanya merespon? Kalau orang-orang Yaman di Indonesia itu tahu diri, hormat, tidak sok-sokan, tidak arogan, nggak mungkin ada Kiai Mat muncul, nggak mungkin ada Gus Abbas muncul. Paham nggak? Ini bangsa yang bodoh, terlalu bodoh. Dan sekali lagi, kalau Kiai Mat dituduh sebagai dajjal, pemecah belah umat, sekali lagi, apakah Kiai Mat itu ngawali atau Kiai Mat itu hanya merespon arogansi mereka? Inilah yang harus jelas. Kalau mereka di Indonesia itu hormat, kami akan hormat. Kalau mereka di Indonesia ini menghormati unggah-ungguh adat istiadat budaya Indonesia, kami akan hormat, akan segan kepada mereka. Tetapi mereka seenaknya di Indonesia, bahkan sampai mengakui Indonesia sebagai milik mereka. Tidak hanya itu, mereka dengan cara halus mengakui setiap haul. Haul bukan hanya nama yang disebut, tetapi menggagahi nama kota. Haul Gresik, Haul Malang, Haul Solo. Nanti sebentar lagi ada Haul Bogor, Haul Jakarta. Haul mana lagi? Yang paling banyak yang sudah ada Haul Jambi. Sudah ada. Terus kita diam saja. Terus kita di Nina bubuin diam saja. Diam saja, lama-kelamaan habis tuh negara antum. Habis. Antum mau seperti itu? Makanya kiai-kiai kita itu pintar sampai menciptakan lagu Hubbul Watan Minal Iman. Hubbul Watan Minal Iman. Cinta tanah air sebagian daripada iman. Jadi mohon jangan terlalu bodoh, jangan keterlaluan lah. Ya. Bodoh jangan keterlaluan. Ada yang bertanya, kenapa kiai dulu nggak mau ya debat? Mohon maaf, kami sudah terbiasa debat. Ya, terbiasa debat. Tapi mohon maaf, tatkala itu memang ya mohon maaf lah ya. Banyak keluarga, banyak teman-teman, ya teman-teman sejak kecil dan seterusnya itu mohon maaf, banyaklah yang japri kepada kami, yang nelpon pada kami. Intinya jangan melarang, jangan ikut-ikutan. Intinya melarang mereka, melarang saya untuk ikut-ikutan bahas nasab. Dan kami hormati mereka. Kami hormati, kami nggak ikut-ikutan. Oke lah, biar kiamat aja dengan teman-teman. Tapi lama-kelamaan kok malah mereka dugalnya luar biasa. Nggak tahu sopan santun, nggak tahu adab, nggak tahu etika, merasa ingin memiliki Indonesia. Inilah yang menyebabkan saya ikut bangkit. Nggak bisa begitu kawan. Ini masalah negara masalahnya. Kalau masalah negara saya nggak bisa diam saja. Karena masalah negara ini adalah siasah. Siasah ini adalah siasah yang khofiyah, yang samar. Siasah yang sangat luar biasa. Tidak semua orang mampu untuk membaca sesuatu yang ada di balik pintu. Tidak semua orang bisa membaca sesuatu yang tersembunyi di balik batu. Namanya siasa itu yang kelihatan nampaknya ini, tapi nanti jadi D, jadi Z, itu siasa. Nah, masalah kenegaraan ini masalah politik siasa. Makanya saya tidak akan diam. Saya ikut campur masalah ini. Nggak bisa bangsa dan negara kita ini mau ditipu mentah-mentah. Seenaknya sendiri mengatakan Indonesia milik Aulia Tarim, Indonesia miliknya para wali-wali Tarim. Walinya siapa? Sok kemaruk ingin jadi wali. Orang-orang yang kemaruk ingin jadi wali itu ya orang-orang Tarim yang ada di Indonesia itu. Dengan mereka menyebutkan Tarim adalah kota 1000 wali. Orang-orang yang kemaruk ingin jadi wali malah justru dijauhkan oleh Allah dari tingkat kewalian. Tidak usah ngaku-ngaku. Tidak usah ngaku-ngaku. Oleh sebab itulah mereka menjual itu semua ke Indonesia. Karena tahu orang Indonesia itu goblok-goblok.
tahu kalau orang Indonesia itu bodoh-bodoh, sehingga mereka kibulin, mereka kadalin, mereka buayain, bebas. Tapi ingat, tidak semua orang Indonesia bodoh, tidak semua. Dan mohon maaf nih, beberapa hari ini saya, mohon maaf ya, dikeroyok debat di grup-grup itu, grup-grup WA, ya, bukan hanya 1-2 grup. Ya kebetulan, mohon maaf, komunitas saya dari dulu itu kan para muhibbin, dan rata-rata mereka sekarang jadi kiai ulama di mana-mana. Itu para muhibbin, dan kelihatannya baru saya saja yang tidak. Tapi kan saya tidak keterlaluan. Artinya tidak keterlaluan itu para habaib di Indonesia yang hormati orang Indonesia, tetap saya hormati. Teman saya banyak habib, santri saya juga banyak habib, santri. Jadi saya tetap proporsional. Saya berusaha adil. Para habaib yang menghormati orang Indonesia akan saya hormati. Tetapi para habaib yang merendahkan orang Indonesia, saya lebih bisa merendahkan mereka. Itu tuh. Jadi saya langsung diguyur uyah bodoh aslinya enggak. Karena sudah dipesani oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ya kan? Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sekali-kali kebencianmu, ketidaksukaanmu kepada suatu kaum atas engkau tidak berbuat adil. Jangan. Kita tetap harus adil. Tetap harus adil. Teman saya para habaib masih banyak. Santri saya para habaib masih banyak. Tetapi ingat, kalau mondok di pesantren saya tidak ada tuh ya gelar-gelaran begitu, nggak ada. Gelar-gelaran karena semua santri sama. Mohon maaf, ini aturan dari saya. Nggak ada gelar-gelaran. Semua santri sama. Kalau nggak mengikuti aturan silahkan, nggak mondok di tempat saya juga nggak masalah. Wong ngurusi anak orang itu beban. Jadi itulah yang harus kita sadari. Ya. Mumpung saya ini ada gambarnya ini, membahas ini. Boleh video saya ini dipotong-potong, silahkan. Silahkan dipotong-potong. Kan selama ini Pak Kiai kan bahas masalah itu kan cuma hanya narasi, suara doang. Enggak ada wajahnya. Nah, sekarang saya nampak. Silahkan potong-potong, silahkan. Mau diadu dengan siapapun silahkan. Ya, mohon maaf nih. Saya kan sering digojlokin oleh Kiai Mat. Digojlok itu apa ya? Ya agak dihina, agak gimana lah gitu. Kiai Mat ngomong begini, Kiai, antum itu pengecut. Antum orang sarang Rembang asli yang sudah dakwah malang melintang di Kalimantan Timur selama 15 tahun, menundukkan macam-macam di Kalimantan Timur. Sekarang pindah dakwah di Banten, menjadi pengurus para kiai dan seterusnya. Kemudian dakwah lagi di Jawa Barat. Lah kok membahas nasab gak berani, pengecut lo gitu. Itu kata Kimat, tapi saya guyon nggak apa-apa. Saya memang mohon maaf kalau membahas nasab nanti aja lah. Saya udah tahu sebenarnya, tapi yang lebih utama saya itu ya fokus tentang akhlak, adab, etika, ya, dan akidah. Akidah, akhlak, adab, etika, sopan santun. Itulah yang selalu saya tekankan sebenarnya. Mau anaknya siapapun, duriah siapapun, kalau akhlaknya mulia, adabnya sungguh luar biasa, ilmunya sangat tinggi dan seterusnya, ya tetap kita hormati. Sebaliknya, walaupun dia ngaku turunan siapapun, tetapi kalau akhlak dan adabnya kurang ajar, ya kami tidak akan segan kepadanya. Karena itulah pesan Nabi. Nabi itu lebih mencintai umatnya daripada duriahnya. Apa buktinya? Lu Kanjeng Nabi tatkala wafat, tatkala beliau mau wafat itu ummati, ummati. Bukan duriyati, duriyati. Bukan auladi, auladi. Bukan banati, banati. Tidak. Tapi yang disebut Rasulullah ummati, ummati. Umatku, umatku. Makanya selama kita
masih menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, kita diberi kewajiban memberikan nasihat, peringatan kepada siapapun, termasuk orang-orang yang kemaruk ngaku wali, kemaruk ngaku cucu Nabi. Paham enggak? Mereka itu hanya ngomongnya diputar-putar, terus dikira semua orang Indonesia itu goblok semua, tak? Enggak, tidak, ya. Oleh sebab itulah mari bangkit, diajak ngaji nahwu sorob jarang yang mau. Makanya mohon maaf, saya itu kan sering juga ngomong sama Kiai Mat. Kiai Mat nih, Kang, ya biasa kita nyebutnya Kang ya, sama beliau nyebut saya juga gitu. Kadang ya Kiai, kadang ya Kang. Cobalah setelah kita bahas nasab itu, orang-orang Indonesia suruh belajar Quran. Yang belum bisa baca Quran, kalau sudah pintar baca Al-Quran, ayo belajar nahwu sorob. Kan saya sudah punya metode cara cepat dan mudah belajar kitab kuning gundul. Setelah pintar nahwu sorob, bisa baca kitab kuning, kita kaji berbagai macam kitab. Kitab fikih, kitab tasawuf, kitab tarikh, kitab sains, kitab apa sajalah. Supaya orang Indonesia itu benar-benar maju. Tapi kata Kiai Mat, orang Indonesia itu memang sulit diajak ngaji, Kiai. Sulit. Nah ini masalah. Masalah. Jadi mohon maaf kalau kita sulit diajak ngaji tetap begini terus, dah, ya. Makanya sampai ada yang pede mengatakan, ya, habaib yang bodoh lebih utama daripada 70 ulama yang alim-alim. Wah, ini kan pembodohan yang memang bangga dengan kebodohan. Jadi mereka itu karena bodoh, mereka maka bangga dengan kebodohan. Ya, satu habaib walaupun bodoh, jahil sekalipun, lebih utama, lebih mulia daripada 70 kiai ulama dan seterusnya. Karena mereka memang sudah berusaha untuk membodohi siapapun. Mereka dari awal, sejak awal sudah berusaha untuk membodohi siapapun. Maka mereka bangga dengan kebodohan itu. Dan orang Indonesia mau bangga dengan kebodohan. Ya kalau nggak mau bangga dengan kebodohan, ayo gabung ngaji yuk di grup Al-Ma'alim. Ada grup WA, kemudian ngajinya online, nggak harus datang. Online, yang belum bisa baca Al-Quran ada bimbingannya, yang belum bisa baca kitab kuning gundul ada bimbingannya, asalkan istiqomah. Dan sudah banyak ustadz yang membatali saya, yang mewakili saya, yang bisa membimbing membaca kitab macam-macam. Kalau kita memang ingin bangkit, ya. Nah, bisa dicatat nih. Bagi yang ingin gabung di grup ngaji, grupnya grup ngaji loh ya, yaitu nomornya bisa dicatat 0857 111, satunya 3 kali, 0857 111, satunya 3 kali ya, kemudian 79712. Saya ulang, 0857 111 79712. Ini Kang Ismail yang saya kasih tugas untuk memasukkan siapapun orang yang ingin gabung ngaji di grup Al-Mu'alim. Tapi itu ngaji ya, ngaji. Ayo, sekali lagi nomornya 0857 111, satunya 3 kali, 79712. Silakan gabung ngaji. Jangan hanya mau diadu domba begini saja. Tapi kalau nggak ngaji itu untuk apa? Apakah kita termasuk orang yang bangga terhadap kebodohan? Jangan termasuk orang yang bangga terhadap kebodohan. Kanjeng Nabi 13 tahun dakwah di Mekah Al-Mukarramah itu concern didik, concern pengajian. 13 tahun tuh nggak ada perang, nggak ada macam-macam. 13 tahun ngaji mendidik para sahabat. 13 tahun di Mekah Al-Mukarramah. Sehingga para sahabat ilmunya matang, imannya sangat dalam. Tatkala diajak untuk hijrah ke Madinah, sudah siap untuk macam-macam. Paham enggak? Antum diajak ngaji cuma 2 tahun 3 tahun udah merasa lama. Padahal ngajinya juga nggak harus mengikuti guru. Ngajinya cuma online. Coba bagaimana Islam ini mau jaya kalau begitu? Ayo silakan gabung ngaji. Tadi nomor HP-nya sudah kita cantumkan
Demikian, semoga manfaat dan barokah, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.